Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 182060317. Hari ini sesuai dengan judul, kita akan membahas mengenai manajemen aktiva pasiva. Tapi sebelum lebih jauh kita mengetahui tentang manajemen aktiva pasiva, kita harus tahu dulu nih, apa sih manajemen aktiva dan apa sih manajemen pasiva itu? Manajemen aktiva adalah bagaimana bank mengelola dananya. Sedangkan manajemen pasiva adalah bagaimana bank mengelola sumber-sumber dananya. Karena dana yang dialokasikan bank adalah dana yang berhasil dihimpun sebagai dari bagian pasiva. Maka pengaturan keduanya merupakan bagian yang teramat penting dalam aktivitas operasional bank. Dalam aktiva sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah aset yang tidak menghasilkan atau tidak produktif, seperti gedung, tanah, perusahaan, dan mesin-mesin. Sedangkan aktiva lancar adalah aset yang menghasilkan atau produktif seperti piutang, surat-surat berharga, dan lain-lainnya. Manajemen pasiva dalam perbankan berkaitan erat dengan sisi penggunaannya di sisi aset. Jika tidak dapat dipisahkan antara bagaimana mendapatkan dana dari pihak ketiga dan kemudian mengoptimalkan dana yang dihimpun tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi bank. Sisi pasiva dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank, dana pihak kedua yang dapat diperoleh melalui pasar uang, serta dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat, yaitu berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, setoran jaminan, serta kewajiban lainnya yang segera dibayar. Cara penyusunan manajemen aktiva dan pasiva. Yang pertama itu manajemen kas. Kas adalah aset yang paling tidak produktif dibanding dengan aset yang lain. Yang kedua, manajemen piutang dagang. Manajemen piutang dagang adalah aktiva lancar yang cukup penting. Yang ketiga, manajemen sumber dana bank atau pasiva. Alokasian dana bank terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan prioritas dan berdasarkan sumber aktiva. Berdasarkan prioritas itu seperti cadangan primer, cadangan sekunder, investasi, dan kredit yang merupakan sumber pendapatan utama bank. Sedangkan yang berdasarkan sifat aktiva seperti aktiva tidak produktif dan aktiva produktif. Pada aktiva tidak produktif seperti alat-alat likuid, kas, giro pada Bank Indonesia atau bank lainnya, aktiva tetap, dan inventaris. Sedangkan di aktiva produktif itu seperti deposito, kredit jangka pendek, kredit jangka panjang, surat-surat berharga, SBU, SBPU, saham, dan obligasi. Dalam mengelola aktiva dan pasiva ada 3 macam resiko yang harus diamati, yaitu liquidity risk, interest rate risk, dan credit risk. Liquidity risk itu resiko likuiditas, interest rate risk itu resiko tingkat bunga, dan credit risk itu resiko kredit. Neraca atau balance sheet adalah suatu gambaran dari laporan keuangan bank yang mengemukakan perbandingan yang seimbang antara harta benda, milik, dan kekayaan bank dengan semua kewajiban, utang, dan modal-modalnya. Dapat dikatakan kalau neraca itu untuk kita melihat nih keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Jadi dapat disimpulkan nih, manajemen aktiva adalah bagaimana bank mengelola dananya. Sedangkan manajemen pasiva itu bagaimana bank mengelola sumber-sumber dananya. Dalam mengelola aktiva dan pasiva juga kita harus mengamati 3 resiko nih. Yang tadi, resiko likuiditas, resiko tingkat bunga, dan resiko kredit. Dalam penyusunannya juga itu ada tahap-tahapannya. Pertama manajemen kas, terus manajemen piutang dagang, dan manajemen sumber dana bank atau pasiva.
Dan untuk mengetahui keseimbangan antara aktiva dan pasiva, kita bisa melihatnya di neraca. Sekian materi mengenai manajemen aktiva dan pasiva. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.